Teman-teman, hari ini kita akan ngomongin lagi tentang money management. Kalau kita udah susun budget, sekarang what else? What next? Apa langkah selanjutnya lagi? Gimana cara untuk memastikan kita tetap on track di dalam keuangan kita? Hari ini video ini bukan hanya ngebahas tentang budget ya teman-teman, tetapi ngebahas tentang gimana membuat dan menggunakan budget ini agar kamu benar-benar berhasil. So stay tune sampai akhir video ini. Welcome back everyone di Teta Magi TV channel, saya dengan Clara Angelin. Di channel ini kita banyak ngomongin tentang Law of Attractions, tentang money management, ini topik yang akan kita bicara nih hari ini ya, tentang pengetahuan keuangan, dan juga tentang money mindset. And also, we talk a lot about healing ya, kita banyak ngomongin tentang healing, tentang mindset sukses, pokoknya sejenis gitu deh. So, consider to subscribe buat teman-teman yang belum, and let's move on. Oke teman-teman, kita udah selesai nih ceritanya bikin budget. Buat teman-teman yang baru di sini bikin budget, kamu bisa cek di video ini ya teman-teman, gimana cara menyusun budget yang benar. Sekarang pertanyaannya adalah how to make it works. Apa yang harus kita lakukan sehingga ini jalan gitu loh, budgeting yang udah kita buat ini. Nah, jadi ini beberapa tips yang saya bisa share. Yang pertama, ini yang paling basic ya teman-teman. Sebisa mungkin teman-teman gunakan Microsoft Excel atau Google Sheet waktu membuat budgeting kamu. Memang sih teman-teman, di situ tuh di video kita, saya kan nunjukinnya pakai Excel, tetapi kita bagikannya dalam bentuk PDF. Which sebenarnya kalau kamu ngerti cara ngitungnya di PDF, kan udah belajar nih ya dari video saya, gitu ya, itu bagus banget sehingga kamu tahu keluar dan masuknya. Cuma untuk memudahkan, maksudnya untuk kedepannya, ada baiknya kamu mencoba membuat ulang atau disalin dalam bentuk Microsoft Excel sehingga hitungannya bisa lebih otomatis. Oke? Nah, itu basicnya yang pertama. Nah, yang kedua ya, di dalam budgeting jangan lupa teman-teman, ini juga basicnya ya, dipisahkan antara income alias penghasilan masuk dan expenses alias pengeluaran ya. Jadi itu jangan lupa, jangan cuman kita ngebayangin aja ya, jangan cuma ngebayangin tapi benar-benar ditulis dan di separate, dipisahkan. Entah itu kamu dengan tulisan tangan di buku ataupun itu kamu di komputer, di laptop ya, di komputer, itu harus dipisahkan, oke? Dan kamu harus ditulisin. Coba diingat-ingat, income kamu bisa berasal dari mana aja. Kalau kamu punya lebih dari satu, itu harus disebutin semua, oke? Dan expenses kamu, expenses itu adalah pengeluaran. Kita harus tahu expense kita, bahkan kalau bisa sampai semua pos-pos yang detail, ya. Semakin detail semakin baik sebenarnya. Yang ketiga, kita harus setiap bulan nih ya, di luar budget kita juga harus compare, jadi harus dibandingin total uang yang masuk dibandingkan dengan total uang yang keluar. Oke, jadi untuk apa? Untuk kita memastikan apakah kita masih on track di dalam budget. Ya, sometimes di dalam budget, kadang-kadang kita di dalam budget kelihatannya udah oke gitu ya. Money in-nya misalnya uang yang masuknya, let's say ya, contohnya tuh 5 juta misalnya. Money keluarnya 4,5, oh masih ada tabungan 500 misalnya. Kelihatannya di dalam budget udah bagus. Tetapi dalam kenyataannya kita tetap harus compare setiap bulan. Bener nggak tepat seperti ini? Atau bahkan jangan sampai kita ada minus dan kita nggak tahu. Itu sebabnya we go to the next point. Yang next point yang sangat penting juga adalah kita harus tracking setiap pembelian yang kita lakukan. Ya, saya ada videonya tentang envelope ya, cara yang pakai envelope. Envelope ini yang paling simple. Tetapi kadang-kadang saya modifikasi gitu ya, nggak pakai envelope, tetapi bisa juga dengan, sekarang itu udah ada yang namanya dompet budgeting. Intinya sih teman-teman, kita harus tulisin ya. Ini sih saya tulis, nggak saya pakai laptop. Benar-benar saya tulis, saya track setiap pembelian atau setiap pengeluaran uang yang kita lakukan. Terutama buat yang baru belajar budgeting, ini penting banget. Tetapi ini adalah satu kebiasaan yang sangat membantu kita. Bahkan pengeluaran-pengeluaran yang kecil, misalnya nih teman-teman ya, parkir atau Gojek atau GoFood, itu aku catat. Nanti tinggal dijumlahin ya, setiap minggu atau setiap bulan kita jumlahin. Tapi penting banget untuk nge-track. Lalu setelahnya, untuk membuat budget ini berhasil, kita nggak cuman bikin budget, tetapi setiap bulan dianalisa. Ketika kita menganalisa, tentukan di mana pos di mana kita itu sudah wasting money atau menghabiskan uang terlalu banyak. Misalnya, oh kayaknya bulan lalu gue ngabisin uang terlalu banyak buat beli baju misalnya, buat entertainment, buat makan-makan.
Penting nggak ya? Pikirin lagi. Is it important? Beneran nggak sih itu penting? Kalau itu nggak terlalu penting dan itu ternyata menyakiti budget kamu, alias bikin kamu malah, iya ya, kok gue nggak sesuai budget, money out gue, duit gue yang keluar jauh lebih banyak gitu loh, ya, atau bahkan malah minus atau bahkan malah minjem. Nah itu artinya kamu tahu di situ kamu harus lebih ketat, ya. Pastikan kamu tahu kesalahan itu di mana dan jangan menunggu lama untuk memperbaikinya. Untuk membuat budget ini jalan, kamu juga harus benar-benar berdisiplin ya. Jadi usahakan sekuat kamu, sebisa kamu untuk save money instead of spending. Jangan, jadi kita mau lebih banyak nyimpan, jangan pengeluaran. Nah, bagaimana cara membuat kita juga bisa menghargai diri kita dan nggak merasa bersalah ketika kita belanja? Pastikan di budget kamu punya gitu loh. Maksudnya pos untuk belanja sesuai yang kamu mau dan cukup, dan itu tidak menyakiti budget yang lainnya. Apakah kita dengan budgeting ini kita pasti jadi orang yang pelit gitu ya, dikekepin uang? Nggak juga teman-teman. Budgeting maksudnya bukan berarti menjadikan kita seseorang yang pelit dan selalu berhemat, tetapi menjadikan kita seseorang yang terbuka tentang keuangan kita, terutama tentang keuangan diri kita ya, dan kita tahu cara mengendalikannya. Dan ketika kita mau menghargai diri kita juga tahu porsinya sehingga nggak berlebihan, ya, sehingga nggak berlebihan dan tidak bahkan menyakiti keuangan kita di masa depan, di masa kini dan di masa depan. Itu sangat penting. Setuju? Lalu yang berikutnya adalah tentu aja selalu cari cara untuk improve. Makanya penting untuk subscribe di channel kita, di like video ini dan di share sehingga kamu semangat gitu ya. Dan dinontonin tuh video-video yang lainnya gitu kan ya, masih banyak tuh video tentang keuangan yang lainnya. Dan improve keuangan kamu setiap bulan dengan setiap video, dengan setiap ide-ide baru yang datang, kamu bisa semakin improve diri kamu. Dan pastinya ajak dong teman-teman lain nonton video ini, di-share. Mau teman, mau keluarga, mau pasangan ya, mau kenapa? Supaya kalau sama-sama punya visi yang sama ngendalin keuangan, kamu artinya membuat circle yang membuat kamu semakin semangat mengendalikan dan memastikan keuangan kamu bisa menjadi sukses. Betul? Oke teman-teman, kita juga punya komunitas loh sekarang teman-teman. So, kamu subscribe di komunitas kita karena kita kadang-kadang ngadain IG Live, ngadain webinar, ini masih free. Ada juga workshop ya, workshop keuangan ya, kadang saya juga bikin tentang workshop keuangan. Untuk infonya kamu bisa cek di sini ya, atau di link di deskripsi di bawah ini. Saya dengan Clara Angelin, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.